Di sini saya membuat bahan ajar dengan judul Peranku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat. Di halaman kedua ada kata pengantar, di mana penulis menyadari bahwa bahan ajar ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Pada daftar isi ada kata pengantar pada halaman 2, daftar isi halaman 3, CP halaman 4, dan seterusnya sampai glosarium pada halaman 26. Halaman 4 yaitu capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab dirinya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peserta didik mampu menunjukkan sikap positif dalam berinteraksi dengan orang lain serta memenuhi peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota komunitas. Tujuan pembelajaran menyebutkan peran, tugas, tanggung jawab, interaksi, dan peraturan di sekolah dan masyarakat. C1. Menjelaskan peran, tugas, tanggung jawab. C2. Menerapkan peran, tugas, dan tanggung jawab. C3. Menganalisis peran, tugas, dan tanggung jawab. C4. Menilai perilaku yang sesuai dengan peran. C5. Membuat karya sederhana tentang peran, tugas, dan tanggung jawab. C6. Di halaman 5 terdapat peta konsep yang berisi pengertian dari peran, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peran sebagai peserta didik yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti aturan sekolah, menghormati guru dan teman. Peran dalam kegiatan sekolah itu seperti aktif dalam kegiatan kelas dan sekolah, bekerja sama dalam tim, dan menjadi pengurus kelas. Selanjutnya, peran sebagai anggota masyarakat yaitu menaati aturan yang berlaku, bersikap sopan dan menghargai orang lain, menjaga kerukunan dan toleransi. Peran dalam kegiatan masyarakat mengikuti kerja bakti dan gotong royong, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Tujuannya yaitu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bermanfaat bagi sekolah, masyarakat, dan bangga terhadap bangsa dan negara. Topik A, peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sana terdapat gambar contoh seperti mengikuti pelajaran di kelas, saling menghargai, dan menjaga kerukunan antar tetangga. Selanjutnya, ayo mengamati. Peserta didik disuruh mengamati tentang peran yang ada di lingkungan sekolah dan yang ada di masyarakat, lalu diisi di dalam tabel. Peranku di lingkungan masyarakat, di sana terdapat beberapa gambar, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, bersikap sopan kepada tetangga, membantu orang tua dan warga yang membutuhkan. Belajar lebih lanjut. Setiap manusia itu beragam, seperti karakter, tujuan, minat, dan juga bakat. Nah, dari keberagaman tersebut menyebabkan peran dan tugas manusia juga beragam. Tidak hanya itu, tempat tinggal dan mata pencaharian seseorang juga dapat mempengaruhi peran dan tugas menjadi beragam. Dan perhatikan gambar berikut. Sebagian orang yang tinggal di wilayah pedesaan berperan sebagai petani. Salah satu tugasnya yaitu membajak sawah. Salah satu peran yang ada di sekolah adalah peserta didik. Tugasnya di sekolah antara lain mengikuti upacara bendera. Topik B, peraturan dan tanggung jawabku. Ayo mengamati. Jadi, kalian dapat berkumpul dengan peserta kelompok sudah disepakati bersama. Lalu guru meminta perwakilan kelompok mengambil kartu berisi tulisan atau gambar lokasi tertentu. Setelah mengambil kartu, silakan diskusikan bersama kelompok. Tuliskanlah dalam buku tugas hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Kalian dapat membuatnya seperti tabel berikut.
peraturan dan tanggung jawabku. Ayo menyelidiki dan amati. Peraturan apa saja yang kamu amati di lingkungan sekolah dan masyarakat? Pikirkan apa yang kamu pikirkan tentang peraturan tersebut. Lalu, mengapa peraturan itu harus ada? Ayo menyelidiki tanggung jawabku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sana terdapat tabel tentang datang ke sekolah tepat waktu dan dilakukan atau tidak dilakukan. Siswa bisa mengisi antara dilakukan atau tidak dilakukan. Ayo menyimpulkan. Gunakan pengetahuan yang kamu dapatkan selama melakukan penyelidikan serta yang kamu dapatkan dari saat memperhatikan temanmu presentasi. Tulislah kesimpulan tujuan dari penyelidikan yang kamu lakukan. Kamu dibebaskan membuat kesimpulan dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk tulisan, komik, lagu, dan lain-lain, dan selamat mencoba. Topik C. Interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Interaksi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Dengan interaksi, manusia dapat saling berkomunikasi, bertukar informasi, bahkan membentuk sebuah hubungan kekerabatan. Interaksi sosial tidak hanya bertegur sapa, berjabat tangan, maupun bertukar informasi. Berkumpul bersama keluarga, teman, maupun tetangga juga termasuk interaksi sosial. Pada topik ini, kalian mempelajari tentang interaksi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apakah interaksi ini harus dilakukan? Mengapa manusia melakukan interaksi? Ayo mengamati. Amati interaksi yang dilakukan antar manusia. Apa yang kamu pikirkan setelah mengamatinya? Dan apa yang ingin kamu mengetahui tentang interaksi antar manusia? Bagaimana cara menerapkan interaksi sosial? Ketika berinteraksi, manusia harus melakukan kontak dan komunikasi. Ketika manusia melakukan interaksi seperti berkumpul, bertegur sapa, dan berjabat tangan, maupun bertukar informasi, tidak selalu hal positif yang terjadi. Mengapa demikian? Manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, sehingga bisa saja terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan perselisihan. Bekerja sama, saling menghormati, dan juga saling menghormati peran masing-masing merupakan beberapa poin yang harus kita perhatikan agar interaksi berjalan dengan baik. Memilih tantangan. Jadi sekarang saatnya melakukan penyelidikan dengan teknik debat. Jadi berkumpullah dengan kelompok yang telah ditentukan. Setiap kelompok akan beranggota 3 orang. Silahkan kalian berdiskusi untuk menentukan tim pro dan kontra dari topik atau isu yang akan diberikan oleh guru. Selanjutnya kalian akan melakukan debat sesuai dengan instruksi yang akan diberikan oleh guru. Setelah melakukan penyelidikan, buatlah kesimpulan dari hasil debat kalian. Kalian dapat menyimpulkannya dalam bentuk tulisan maupun komik. Belajar lebih lanjut. Pada topik sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa salah satu peran manusia yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal tersebut berarti interaksi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya dilakukan antar individu, tetapi juga individu dengan kelompok. Contohnya pada gambar tersebut yaitu ada poster tentang orang membersihkan sungai dari sampah, merupakan salah satu interaksi manusia dengan alam sebagai bentuk menjaga lingkungan. Dan di sebelahnya ada gambar membakar sampah. Dan ini termasuk interaksi manusia dengan lingkungan namun menimbulkan dampak yang negatif. Halaman 20 yaitu rangkuman. Setiap orang memiliki peran dan tugas yang berbeda sesuai dengan lingkungan tempatnya berada.
Di lingkungan sekolah, peran siswa adalah belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib, dan menghormati guru. Di lingkungan masyarakat, peran sebagai anggota masyarakat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Perbedaan peran dan tugas manusia dipengaruhi oleh kemampuan. Peraturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi agar kehidupan di sekolah dan masyarakat berjalan tertib. Contoh tanggung jawab di sekolah adalah menjaga kebersihan kelas. Contoh tanggung jawab di masyarakat adalah menjaga ketertiban, mengikuti gotong royong. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau kelompok melalui komunikasi dan kerjasama. Dengan menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan baik, akan tercipta lingkungan sekolah dan masyarakat yang rukun, nyaman, dan harmonis. Ulangan harian. Soal pertama, peran utama siswa di sekolah adalah, di sana ada beberapa jawaban pilihan ganda dan siswa disuruh menjawabnya dengan benar. Yang A, bermain sepanjang hari, belajar dengan rajin, dan bekerja mencari uang atau berjualan. Siswa disuruh menjawab dan memilih jawaban yang paling benar sesuai dengan jawaban mereka. Yang kedua, jawaban singkat esai. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Apa peranmu di sekolah? Sebutkan 2 tugas siswa di sekolah. Apa yang dimaksud dengan peraturan? Mengapa kita harus mematuhi peraturan? Sebutkan 2 contoh tanggung jawab di sekolah. Sebutkan 2 contoh tanggung jawab di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Sebutkan 2 contoh interaksi sosial di sekolah. Apa manfaat kerjasama? Bagaimana cara menjaga kerukunan di masyarakat? Tugas uraian. Jelaskan peran dan tugasmu sebagai siswa di sekolah. Mengapa peraturan perlu diterapkan di sekolah dan masyarakat? Tuliskan 3 contoh tanggung jawabmu di lingkungan masyarakat. Jelaskan pengertian interaksi sosial dan berikan 2 contohnya. Nomor 5, apa manfaat menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab dengan baik? Praproyek. Tujuannya peserta didik mampu memahami dan menerapkan peran, tugas, tanggung jawab, serta interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Langkah-langkah tugas: mengamati lingkungan sekitar, yaitu sekolah atau lingkungan masyarakat, mencatat peran, tugas, tanggung jawab, dan bentuk interaksi sosial yang ditemukan. Lalu pengumpulan data, catat hasil pengamatannya dalam tabel berikut. Di sana terdapat tabel pengamatan yang berisi tentang kegiatan, lingkungannya, peran atau tugas yang dilakukan, dan manfaatnya itu apa. Analisis. Menurutmu, peran dan tanggung jawab apa yang paling sering dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat? Jelaskan alasanmu. Apa akibatnya jika seseorang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Sebutkan 3 contoh tindakan yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan tanggung jawab di sekolah dan masyarakat. Membuat karya. Buatlah salah satu karya berikut tentang poster peran dan tanggung jawab di sekolah dan masyarakat, dan slogan ajakan untuk mematuhi peraturan dan menjaga kerukunan, dan brosur sederhana tentang pentingnya interaksi sosial dan baik.
membuat pesan tentang